Muslimah atau Risalah Penting untuk Muslimah, buah karya dari Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badr Hafizahumullah. Bagi Anda yang ingin bertanya seputar pembahasan ini nanti, kami memberikan waktu dan kesempatan. Silakan menghubungi nomor 021 823 6543 atau melalui pesan singkat di 0819896543. Baiklah ikhwatul Islam, langsung saja kita menyimak pelajaran dari beliau. Para ustaz yang persilahkan, falyatafadhal mazkuran ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Rabu pagi 22 Jumadil Ula 1442 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di dalam sebuah kajian Islam ilmiah rutin untuk Roja TV dan Radio Roja, membaca kitab Rasailu Tahummul Mar'ah Al-Muslimah, yang di risalah penting untuk wanita muslimah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr Hafizahumullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Ahibati hafizakumullah, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membaca Ar-Risalah Ats-Tsalitsah, risalah penting yang ketiga untuk wanita muslimah, yang diberi tema oleh penulisnya Sifatuz Zaujatis Salihah, sifat istri yang salihah. Sebelum saya melanjutkan, saya memohon maaf kepada pihak studio Roja dan juga para pemirsa Roja TV yang mungkin gambar yang tersampaikan di sana agak buram karena di sini memang lagi lagi embun ya. Jadi mohon dimaklumi, dan insyaallah nanti dia akan hilang. Beberapa waktu akan hilang.
Taib, ahibati hafizakumullah, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang sifat istri yang salihah yang dibawakan oleh Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin, yaitu yang pertama dari surat An-Nisa ayat 34. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fas-salihatu qanitat hafizatun lil ghaibi bima hafizallah." Wanita-wanita yang salihah adalah wanita yang qanitat. Qanitat artinya dawamut ta'ah, selalu taat kepada Allah. Hafizatun lil ghaib, selalu menjaga yang gaib, bima hafizallah, dengan apa yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat ini kita ambil pelajaran sifat yang pertama dari sifat istri yang salihah adalah istri yang bagus hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat tadi disebutkan qanitat. Yang kedua adalah istri yang bagus hubungannya dengan suami. Dengan suami yang disebutkan tadi dalam ayat hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Ya, wanita yang selalu menjaga saat suaminya tidak ada di tempat, menjaga harta suami, menjaga dirinya, tidak membiarkan orang masuk ke dalam rumahnya dengan tanpa izin suaminya. Kemudian sifat yang ketiga yang dibawakan oleh penulis yaitu adalah sifat wanita yang atau sifat istri yang berhati-hati dari godaan syaitan yang terkutuk. Ya, berhati-hati dari godaan syaitan yang terkutuk, yaitu syaitan godaannya adalah memisahkan antara suami istri. Syaitan setiap harinya menyebarkan pasukan-pasukannya untuk mengganggu para pasangan suami istri sehingga mereka bercerai. Maka sifat istri salihah yang ketiga adalah senantiasa meminta maaf kepada suami dan mencari maaf dan ridha suami sehingga tidak terjadi pertengkaran apalagi sampai kepada perceraian. Kemudian sifat yang keempat yang sudah kita pelajari adalah istri yang salihah, yaitu istri yang senantiasa memperhatikan penampilannya di hadapan suaminya. Ya, memperhatikan penampilannya. Sehingga suami setiap kali melihat istrinya selalu senang. Suami setiap kali melihat istrinya selalu suka, hatinya, pandangannya lezat melihat istrinya. Wajahnya senantiasa berdandan, bau badannya senantiasa wangi, pakaiannya senantiasa bersih dan indah di hadapan suami. Ini yang keempat. Yang kelima yang sudah kita pelajari adalah istri yang salihah ada di dalam beberapa sifat dalam hadis berikut, yaitu khairun nisaikumul wadud al-walud al-muwatiyah al-muwasiyah. Sebaik-baik istri kalian adalah yang pecinta, romantis, senantiasa membuat suami betah di rumah, senantiasa membuat suami bergairah dengan istrinya. Dia romantis di hadapan suaminya. Kemudian yang selanjutnya yang keenam yaitu wanita yang banyak melahirkan anak, dan ini tujuan syar'i dari dari pernikahan, ya, tujuan syar'i dari pernikahan yaitu istri yang banyak melahirkan anak. Kemudian al-muwatiyah yaitu istri yang senantiasa dia
melayani suaminya saat suaminya ingin dilayani di atas ranjang. Ini yang ketujuh. Ya, ini yang ketujuh. Yang kedelapan, al-muwasiyah, istri yang senantiasa tenggang rasa dengan keadaan suami. Nah, ini kan lihat gambarnya sekarang sudah hilang buramnya. Jadi saya sekali lagi mohon maaf tadi di awal-awal ya, karena memang seperti itu. Di sini kalau awal-awal kajian dia senantiasa buram dulu. Kadang-kadang juga seperti itu. Jadi mohon maaf. Ya. Baik. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah menjelaskan apa itu al-wadud, apa itu al-walud, apa itu al-muwatiyah. Ya, al-muwatiyah artinya adalah istri yang senantiasa dia melayani suami, santun, sopan, tidak mengangkat suara, tidak menyombongkan atas dirinya di hadapan suami. Itu namanya al-muwatiyah. Kemudian al-muwasiyah. Al-muwasiyah adalah istri yang senantiasa selalu berada di samping suami, tenggang rasa dengan keadaan suami, memberikan solusi-solusi yang baik ketika suami memerlukannya. Kemudian yang selanjutnya adalah idzat taqainallah, jika istri tersebut bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya romantis tidak bermanfaat tanpa takwa. Banyak anak kurang bermanfaat jika tanpa takwa. Kemudian istri yang santun tidak bermanfaat tanpa takwa. Istri yang tenggang rasa tidak bermanfaat tanpa takwa. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai ini, ya, sudah sampai ini. Tapi kita lanjutkan apa yang disebutkan oleh penulis. Jika pihak raja ingin memperlihatkan dari tulisan yang ada dalam kitabnya halaman 22. Penulis rahimahullahu ta'ala hafizahullahu ta'ala berkata, qala al-mutakhayyilat wa hadha min al-khuyala wa huwa al-kibr wa hunaka talazumun baina at-tabarruji wal khuyala fal mar'atu idza tabarrajat wa tazayyanat wa ta'attarat wa tajammalat lan takhruja illa syari' wa ila as-suqi bisifatin mutataminatin mutawadhi'atin lillahi ta'ala bal takhruju mukhtalatan muta'aliyatan mutaraffi'atan fiha al-kibru wa fiha al-'ujbu binafsiha wa bihayatiha wa manzariha fahunaka talazumun bainal khuyala'i wat tabarruji kama annahu thammata talazumun bainal hishmati wal haya. Artinya, kan tadi disebutkan di dalam hadis begini, hadisnya, hadis riwayat Imam Baihaqi dari Abu Adzinah As-Sadafi radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu nisaikumul wadudul waludul muwatiyatul muwasiyah idza taqainallah. Sebaik-baik istri kalian adalah yang romantis, yang banyak melahirkan anak, yang santun, yang senantiasa tenggang rasa terhadap suami, jika mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lanjutan hadisnya, wa syarru nisaikumul mutabarrijat al mutakhayyilat wa hunnal munafiqat la yadkhulnal jannah minhunna illa mithlul ghurabil a'sam. Dan seburuk-buruk istri kalian adalah al mutabarrijat. Al mutabarrijat di sini tidak sudah dijelaskan oleh Syekh pada waktu itu, yaitu wanita yang memperlihatkan keindahan dirinya kepada laki-laki yang bukan mahram, seperti wajahnya yang cantik, apalagi ditambah dengan make up-nya yang indah, ya. Kemudian kemolekan tubuhnya, kemudian kewangian bau badannya, kemudian keindahan bajunya, kemudian kebagusan perhiasannya. Itu namanya tabarruj. Ya, para ulama seperti Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala dalam tafsirnya mengatakan at-tabarruju izharuz zinati mahasinaha lirrijalil ajanib. Seorang perempuan memperlihatkan keindahan-keindahannya
kepada laki-laki yang bukan mahramnya. Nah, ahibati hafizakumullah taala, keindahan-keindahannya macam-macam. Wajahnya yang cantik, wajahnya yang bermake up, kemudian kemolekan tubuhnya, kemudian warna kulitnya, kemudian kebagusan bajunya, termasuk di dalamnya itu. Kemudian keindahan perhiasannya, ya, kewangian tubuhnya, ini semua adalah memperlihatkan keindahan-keindahannya, itu sudah kita bahas. Kemudian sifat yang kedua dari seburuk-buruk istri adalah al-mutakhayyilat. Apa arti mutakhayyilat? Tadi disebutkan oleh penulis, wa hadza minal khuyala wa huwal kibr, yaitu wanita-wanita yang ini diambil dari kata khuyala, dan khuyala artinya adalah sombong. Khuyala artinya adalah apa? Sombong. Kemudian, dan di sana kata Syekh, ada semacam ketergantungan antara tabarruj, berdandan dengan antara tabarruj, yaitu memperlihatkan keindahan, dengan khuyala, dengan sombong. Artinya setiap yang dia bertabarruj, maka niscaya dia menyombongkan diri. Itu ada semacam keterikatan satu dengan yang lainnya. Maka kata Syekh, seorang wanita jika dia bertabarruj, memperlihatkan keindahan-keindahannya di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, kemudian berhias diri, kemudian memakai minyak wangi, kemudian mempersolek diri, maka niscaya dia tidak akan pernah keluar ke jalanan, ke pasar dalam bentuk, dalam sifat yang pemalu, yang rendah hati kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia keluar dengan kesombongan, menganggap dirinya tinggi, kemudian menganggap dirinya mulia. Di dalam dirinya terdapat kesombongan, di dalam dirinya terdapat sifat ujub, merasa bangga dengan dirinya, baik dengan penampilannya ataupun dengan pemandangan pada tubuhnya. Maka di sana ada semacam keterikatan antara kesombongan dengan tabarruj, dengan memperlihatkan keindahan-keindahannya. Sebagaimana ada di sana juga keterikatan antara sifat hishmah. Sifat hishmah itu sifat wanita yang pemalu, yang santun, yang rendah hati, dengan sifat malu, dengan sifat yang tidak memperlihatkan kecantikannya. Ya. Ini dua hal yang berkaitan satu dengan yang lainnya. Wanita yang suka memperlihatkan keindahan-keindahan dirinya terhadap kepada laki-laki yang bukan mahramnya, pasti dibarengi dengan sifat sombong, ujub, dan semisalnya. Wanita yang dia senantiasa tertutup, senantiasa tidak menampakkan keindahan-keindahan dirinya kepada laki-laki yang bukan mahramnya, senantiasa memiliki sifat malu, ya, sifat santun, rendah hati, dan seterusnya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, al-mutakhayyilat, seburuk-buruk istri kalian adalah yang suka berdandan, menampakkan perhiasannya, keindahannya di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Ya, ini yang sifat yang pertama. Yang kedua adalah al-mutakhayyilat, yang dibarengi dengan sifat sombong. Sebagaimana Syekh mengatakan tadi, orang yang mutabarrija, wanita yang memperlihatkan keindahan-keindahannya di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, pasti dia akan sombong. Dia akan penuh dengan kecongkakan. Itu senantiasa berkaitan satu dengan yang lainnya. Sebaliknya, wanita-wanita yang senantiasa dia tertutup, ya, kemudian tidak menampakkan
keindahan-keindahan tubuhnya, keindahan-keindahan dirinya di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, maka pada saat itu dia senantiasa pemalu, dia senantiasa rendah hati, tidak sombong, dan seterusnya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, fal mar'atul muhtashimatu muf'amatun bil haya wa qalbuha mumtali'un minhu wa bainama al mar'atul mutabarrijah tarahat jilbabal haya wa labisat badalahu jilbabal kibri wal ujbi wal ghururi wal khuyala mimma yujni 'alaiha wa yadurru bihayatiha az-zawjiyah bal bihayatiha kulliha. Maka wanita yang tertutup, wanita yang tidak memperlihatkan aurat, wanita yang tidak memperlihatkan keindahan-keindahan dirinya di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, ini senantiasa ditutupi dengan rasa malu. Hatinya terisi dengan sifat malu. Berbeda dengan wanita-wanita yang suka memperlihatkan keindahan-keindahan dirinya di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Senantiasa dia melepaskan jilbab malunya. Dia memakai gantiannya jilbab kesombongannya, jilbab angkuhnya, jilbab ujubnya, merasa bangganya, jilbab angkuhnya. Yang mana para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala itu akan merendahkan dirinya, bahkan membahayakan kehidupannya berumah tangga, dan bahkan seluruh aspek kehidupannya akan berbahaya. Ingat sekali lagi ya, bahwasanya yang namanya tabarruj adalah seorang perempuan memperlihatkan keindahan-keindahan dirinya, baik itu keindahan wajahnya, make upnya, perhiasannya, kulit tubuhnya, lekukan tubuhnya, bajunya, wangi tubuhnya, ya, semuanya itu disebut dengan tabarruj, dan pasti akan senantiasa selalu dibarengi dengan kesombongan, sikap ujub, dan semisal. Berbeda dengan wanita yang tertutup, yang wanita yang selalu menjaga dirinya dari memperlihatkan keindahan-keindahan dari laki-laki yang lain, maka senantiasa akan dibarengi dengan sifat tawadhu, sifat malu, sifat santun, sifat pemalu, dan seluruhnya sifat-sifat yang baik. Kemudian penulis mengatakan walihada wasafa man kanat kadzalika bi annaha syarran nisa. Artinya, dan Rasulullah SAW mensifati wanita yang seperti itu, dia adalah seburuk-buruk istri. Qala wa syarru nisaikumul mutabarrijat wa hunnal munafiqat la yadkhulnal jannah minhunna illa mithlul gharabil asam. Seburuk-buruk istri kalian adalah yang memperlihatkan keindahan-keindahannya di hadapan laki-laki yang bukan mahram, yang sombong, dan mereka adalah orang wanita-wanita munafik. Mereka tidak masuk ke dalam surga melainkan seperti al-ghurab al-a'sam. Apa itu al-ghurab al-a'sam? Saya sudah mencontohkan pada pertemuan sebelumnya bagaimana yang disebut dengan al-ghurabul a'sam. Dia adalah gagak yang berparuh merah dan juga berkaki merah. Gagak yang berparuh merah dan juga berkaki merah. Nah, ini ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu jenis gagak yang sedikit. Penulis hafizahullah taala berkata, "Ai alladhi fi janahaihi wa fi qadamaihi syai'un minal bayad." Yaitu orang yang burung yang di sayapnya ataupun di telapak di kakinya ada sesuatu dari putih. Wa mata tushahidul ghurab al-a'sam bainal ghirbani as-suhm as-sud. Kapan terlihat
Kapan kamu menyaksikan gagak a'sam dibandingkan gagak-gagak yang hitam? Min andarin nadir an tajida al-ghurab al-a'sam. Sangat jarang sekali engkau mendapati gagak a'sam. Fal ghalib antara al-ghirban kulluha atau kullaha sudan sawadan mutakamilan fi kulli ajza'i. Maka jarang sekali engkau mendapati ghurab yang a'sam. Kebanyakan engkau melihat burung gagak seluruhnya hitam di seluruh tubuhnya. Maka ketika Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannata minhunna illa mithlul ghurabil a'sam. Tidak masuk surga dari mereka kecuali al-ghurabul a'sam, gagak yang a'sam. Fihi kinayatun an qillati man yadkhulul jannata min haula'in nisa. Ini ada semacam bahasa kiasan tentang sedikitnya orang yang masuk ke dalam surga dari mereka para perempuan tersebut, yang jenisnya seperti yang disebutkan tadi. Lianna hadzal wasf fil ghirbani qalilun nadir. Karena sifat gagak yang seperti ini sangat sedikit dan jarang. Ini ahibati hafizakumullahu taala. Kemudian penulis mengatakan, wa mithlu hadzal hadithi qauluhu sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syaran nisa tasaddaqna wa akthirna al-istighfara fa inni ra'aitukunna aktsara ahli an-nar. Dan seperti hadis ini juga adalah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahai para perempuan, bersedekahlah kalian dan perbanyaklah istighfar. Sesungguhnya aku melihat kalian adalah penghuni neraka paling banyak. Menghuni neraka paling banyak. Ya, ini persis dengan yang tadi. Artinya yang masuk ke dalam surga sedikit, yang masuk ke dalam neraka banyak. Nanti kita akan bahas ini. Ada beberapa hadis yang dan juga perselisihan pendapat di antara para ulama, apakah memang perempuan paling banyak di neraka dibandingkan di dalam surga. Baik. Kemudian penulis mengatakan, limadza ra'an nisaa aktsara ahli an-nar indama tanzuru fi as-sifat allati jaa'a fi as-sunnah addaha fi sifatil ashrari ahli an-nar. Tajidu anna katsiran minan nisa la tubali wa la tahtamu bidzalik hatta ka'annaha laysa laha yawmun satalqa Allah fihi wa yuhasibuha 'ala dzalik wa qad yablughuha al-haditsu wal 'ilmu walakinnaha hammuha syahwatuha wa raghabatuha. Sebelum saya jelaskan apa yang disebutkan oleh penulis, maka kita ingin tahu perbedaan pendapat di antara para ulama tentang mana yang lebih banyak, bahwa perempuankah yang di dalam surga ataukah laki-lakikah yang ada di dalam surga? Apakah laki-laki lebih banyak di dalam surga dibandingkan perempuan? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, terjadi perbedaan pendapat di antara mereka tentang mana yang paling banyak. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Muhammad bin Sirin, seorang tabi'i, bercerita, ikhtasama ar-rijal wan nisa ayyuhum aktsaru fil jannah. Para lelaki dan para perempuan berselisih, siapakah di antara mereka yang paling banyak di dalam surga. Wa fi riwayah, dalam riwayat yang lain, imma tafakharu wa imma tadzakaru. Mereka saling membanggakan atau saling mengingat hadis gitu. Maksudnya artinya saling murajaah hadis.
Ar-rijalu fil jannah aktsaru amin nisa. Laki-laki di dalam surga lebih banyak atau perempuan? Fasa'alu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maka mereka bertanya kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Fahtajja Abu Hurairah radhiyallahu anhu ala anna an-nisaa fil jannati aktsaru biqauli Rasul sallallahu alaihi wasallam inna awwala zumratin tadkhul jannah ala suratil qamar lailatal badr wallati taliha ala adwa'i kawkabin durrin fis sama' likulli imri'in minhum zawjatan ithnatan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berpendapat bahwa perempuan lebih banyak di surga dibandingkan laki-laki. Beliau berdalil dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa setiap laki-laki penghuni surga memiliki 2 istri. Ini menunjukkan bahwasanya jumlah perempuan lebih banyak daripada jumlah laki-laki di dalam surga. Kemudian ahibati hafizakumullah, sedangkan sebagian sahabat yang lain berpendapat bahwa laki-laki lebih banyak jumlahnya dibandingkan perempuan di dalam surga. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Bukhari yang kita baca tadi. Ra'aitu kunna aktsara ahlin nar. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku melihat kalian wahai para perempuan penghuni neraka paling banyak. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala mengatakan terhadap hadis yang dijadikan sebagai dalil untuk pendapat yang kedua, bahwa tidak lazim keberadaan perempuan paling banyak di neraka menjadi paling sedikit di dalam surga. Ini tidak harus seperti itu. Ya, kita terima hadisnya karena sahih bahwa perempuan yang paling banyak di dalam neraka, tetapi itu tidak menunjukkan bahwa dia paling sedikit di dalam surga. Nah, oleh karena itulah bagaimana cara menggabungkan 2 pendapat ini. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, cara menggabungkannya adalah kita mengatakan bahwa perempuan penduduk paling banyak dari neraka dan penduduk paling banyak di dalam surga. Karena memang secara kuantitas keberadaan wanita sekarang lebih banyak daripada keberadaan laki-laki. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah pendapatnya para ulama rahimahumullah taala. Lalu hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu tadi bagaimana menjawabnya, yang menunjukkan bahwasanya setiap satu laki-laki mendapatkan 2 istri. Maka kita jawab bahwa yang dimaksud dengan 2 istri di sini adalah istri di dalam surga. Baik itu istri dari wanita-wanita yang pernah hidup di dunia ataupun istri dari para bidadari. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Yang jelas pendapat yang lebih kuat dalam hal ini adalah bahwa para perempuan penghuni neraka yang paling banyak dan juga penghuni surga yang paling banyak. Nah, itu dia. Baik, kemudian penulis mengatakan, kenapa Rasulullah SAW melihat para perempuan penghuni neraka yang paling banyak? Karena ketika kamu melihat di dalam sifat-sifat yang disebutkan dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, bahwa digolongkan para perempuan pada sifat-sifat yang buruk dari penghuni neraka. Maka kamu dapati kebanyakan dari perempuan tidak memperhatikan, tidak peduli dengan hal itu, sampai-sampai seakan-akan mereka tidak memiliki satu hari yang akan bertemu dengan Allah di dalamnya, dan Allah tidak akan menghisapnya atas perbuatan tersebut. Padahal sudah sampai kepadanya hadis Rasul, sudah sampai kepadanya ilmu Islam, akan tetapi yang ada di dalam benaknya cuma syahwatnya dan hawa nafsunya. Nah, ini
Syekh menjelaskan kepada kita kenapa perempuan penghuni neraka yang paling terbanyak. Jawabannya adalah karena tadi sebagian besar perempuan tidak peduli dengan hukum-hukum Allah. Bahkan seakan-akan dia melihat bahwa tidak ada yang namanya hisab. Ini ya, sudah diingatkan berkali-kali, haram berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, haram bergoyang, apalagi sampai goyang, lekukan tubuhnya, apalagi di zaman sekarang. Wallahi para saudari wanita muslimah itu dosa besar, dan kita tidak akan pernah bosan untuk menasehatinya. Ya, bergoyang-goyang, ikut tren di zaman sekarang, ya, diharamkan. Itu dosa besar. Kita tidak akan pernah bosan. Karena kalau seandainya kita diam, maka yushiku an ya'ummahumullahu bi'iqab. Allah Subhanahu wa taala mungkin saja akan mengumumkan siksa kepada semuanya kalau kemungkaran didiamkan. Ini ahibati hafizakumullahu taala. Mari kita jaga keluarga kita masing-masing. Saya sering mengingatkan. Ini mungkin nih yang sekarang nonton saya, bapak, ibu, ya, pengajian ini yang sekarang nonton saya, mungkin dia semangat untuk menuntut ilmu agama, menonton kajian-kajian Islam, tetapi bagaimana dengan anak-anak perempuannya, kakak adik perempuannya, keponakan-keponakan perempuannya, bibinya, ya. Ini ahibati hafizakumullah taala. Coba cek masing-masing dari keluarga kita, apakah dia sedang sibuk memperlihatkan goyangan pantatnya kepada laki-laki yang bukan mahramnya. Wahai saudariku muslimah, apa faedahnya seseorang terkenal, masuk TV, followers menjadi jutaan, kalau seandainya dia dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa manfaatnya? Saya pernah bertanya ini. Apa manfaatnya seorang perempuan memperlihatkan keindahan dari dirinya di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya? Apa manfaat? Apakah dia dapat dunia? Ataukah dia dapat kemuliaan di sisi Allah? Ingat baik-baik, ini Syekh menyinggung bahwa kenapa perempuan menjadi penghuni neraka yang paling terbanyak. Salah satu sebabnya adalah perempuan tidak memperhatikan, bahkan tidak peduli dengan bahwa dia akan suatu hari bertemu dengan Allah, suatu hari akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Dia tidak peduli akan hal ini. Ini ahibati hafizakumullahu ta'ala. Nah, kemudian ahibati hafizakumullahu ta'ala, penulis mengatakan ahaditsun katsiratun ja'at 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam fi dzikri awsafin madhmumatin lil mar'ah idza ittasafat biha, kama fi hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhuma annahu qala la'ana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-wasilata wal mustawsilata wal washimata wal mustawshimata. Wa 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutashabbihina minar rijal bin nisa wal mutashabbihati minan nisa bir rijal. Wa la'ana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-mutarajjilatu minan nisa. Perhatikan, penulis mengatakan hadis-hadis yang banyak telah terdapat dari Nabi Muhammad SAW tentang penyebutan sifat-sifat yang tercela jika seorang perempuan bersifat dengannya. Seperti dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi Muhammad SAW melaknat, ya, melaknat. Nabi itu penyayang loh.
Nabi itu sangat santun orangnya. Tetapi kenapa beliau sampai melaknat? Karena dosanya besar berarti. Al-wasilah, yang menyambung rambut dan yang minta disambung rambut. Wal-washimah, yang mentato. Wal-mustaushimah, yang minta ditato. Baik itu tato pada tubuhnya, apalagi sampai di bagian-bagian vitalnya. Allahu Akbar. Ini benar-benar para ikhwah terbukti ayat Al-Quran, innal fujjara lafi jahim. Sesungguhnya orang-orang yang banyak dosa benar-benar di dalam neraka. Ingat, neraka di sini bukan hanya di akhirat, tetapi juga di dunia. Ada neraka dunia. Apa itu? Semakin bejat, semakin buruk, semakin congkak, semakin sombong dalam kemaksiatan. Itu neraka dunia. Ya, membuat tato bagi perempuan khususnya diharamkan, apalagi sampai di bagian-bagian vital. Ya, di buah dadanya, di kemaluannya, di pantatnya. Na'udzubillah. Ini benar-benar semakin bejat, semakin rusak, semakin menyimpang. Ketika kita berbicara seperti ini, ada saja nanti yang komentar, ini Ustaz kayaknya paling suci sendiri. Ya, maka kita cuma bisa mengatakan hasbiyallah wa ni'mal wakil. Allah yahdikum. Hanya Allah sebagai tempat bersandar kita, dan Allah sebaik-baik tempat bersandar. Semoga Allah memberikan petunjuk kepada kalian yang berkata seperti itu saat dinasihati. Ini ahibati hafizakumullahu ta'ala. Kemudian hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, hadis tadi yang dari Abdullah bin Umar diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadisnya sahih. Kemudian hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW melaknat. Ini juga menunjukkan bahwasanya perbuatan ini adalah dosa besar, yaitu para lelaki yang menyerupakan diri dengan perempuan dan perempuan yang menyerupakan diri dengan para lelaki. Baik dalam bentuk rambut, dalam berpakaian, dalam tata cara bicara, kelakuan. Kalau seandainya itu khusus milik lelaki, maka perempuan diharamkan untuk bersikap demikian. Ya, ini ahibati hafizakumullahu ta'ala. Kemudian hadis yang ketiga tadi, Rasulullah SAW melaknat. Ini juga menunjukkan dosa besar, karena laknat artinya adalah at-tardu wal ib'ad min rahmatillah, diusir dan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian ahibati hafizakumullahu ta'ala, kita lanjut. فبالرغم من ورود هذه الأحاديث وغيرها من الأحاديث التي فيها لعن للنساء في أوصاف معينة تجد في كثير من النساء من تسمع اللعن والطرد والإبعاد من رحمة الله ولا تبالي ولا كأنها ستقف أمام الله سبحانه وتعالى ويسألها ولا كأنها يوما من الأيام ستدرج في حفرة ويوارى عليها التراب وتقدم على أمور هائلة حيث تكون الألوان حائلة والأعناق عن الأبدان زائلة والعيون على الخدود سائلة كل هذا تذهل عنه ويغيب عن ذهنها ولا يكون همها إلا أن تتجمل وتتزين ولو كانت الأعمال التي تمارسها معصية لله ومخالفة لأمره ومن موجبات غضبه تبارك وتعالى وسخطه. Ini paragraf ini Syekh mengulangi kembali, menekankan lagi, meskipun dengan adanya hadis-hadis tersebut dan lain-lainnya dari hadis-hadis yang di dalamnya terdapat laknat untuk para perempuan pada sifat-sifat yang tertentu, maka kamu akan dapati kebanyakan dari perempuan mendengar hadis yang ada laknat tadi, mendengar diusir dan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, tapi dia tidak peduli. Masa bodoh. Ya.
dia seakan-akan tidak akan pernah berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala akan menanyainya. Seakan-akan dia tidak pernah berpikir itu. Seakan-akan dia tidak akan pernah terjadi kejadian pada dirinya akan hal itu. Kemudian dan juga seakan-akan tidak pernah pada suatu hari nanti dia akan dimasukkan ke dalam lubang, ya. Kemudian setelah itu dia ditimbun dengan tanah. Kemudian setelah itu dia akan menghadapi perkara-perkara yang berat, yaitu di dalam kubur. Sampai dia dalam keadaan yang sangat memberatkan. Leher-leher pada saat itu dari badan akan berpisah. Mata-mata pada saat itu akan keluar. Dia tidak, seluruhnya ini dia lalai akan hal itu. Hilang dari pikirannya. Dan tidak ada dari tekadnya kecuali untuk berdandan. Memperlihatkan kecantikan. Bahkan di zaman media sosial seperti ini. Apalagi dalam keadaan pandemi COVID-19 seperti ini. Ya, yang mana kita lebih banyak di rumah, maka semakin menjadi-jadi perempuan memperlihatkan kecantikannya. Bahkan ada tutorial bermake up, ya, dilihat oleh jutaan orang, laki-laki dan perempuan, dan dia bangga dengan banyaknya follower, bangga dengan maksiat. La haula wala quwata illa billah. Apakah tidak merasa nanti akan berdiri di hadapan Allah? Tidak ada antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala penerjemah seorang pun. Ditanya-tanyai seluruh yang berkaitan dengan amal perbuatannya. Apakah dia tidak akan merasa bahwasanya nanti dia akan dimasukkan ke dalam alam kubur, ya, ditanyai oleh para malaikat Munkar dan Nakir? Tidak merasakan hal itu. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Yang ada dalam benaknya adalah hanya berdandan. Wahai saudariku muslimah, sadarlah itu haram dan dosa besar. Sadarlah itu haram dan dosa besar. Tidak akan mendatangkan manfaat saat nyawa sudah tercabut. Saat seseorang dimasukkan ke dalam liang kubur, berita Anda akan hilang setelah ini. Ya, tidak akan bisa memberikan manfaat bagi orang, bagi diri Anda sendiri. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak yang ada dalam benaknya, tekadnya hanya berdandan, hanya bersoleh, walaupun amalan-amalan yang dia kerjakan berupa maksiat kepada Allah, menyelisih perintah Allah, dan berkonsekuensi mendatangkan murka Allah dan juga amarah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ahibati hafizakumullah ta'ala. Baik. Kemudian penulis mengatakan, idzan hunaka awsafun wa madhamun ja'a bayanuha fi sunnati lin-nisa'i litakuna al-mar'atu as-salihatu minha ala hadar wa ma'rifatu al-mar'ati bihadhihi al-ashya' hiya ma'rifatun yuqsadu minha al-hadar wal-ijtinab. Jadi di sana banyak sifat-sifat yang tercela telah disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya untuk perempuan, agar wanita yang salihah dia harus berhati-hati dari sifat-sifat tersebut. Dan pengetahuan seorang perempuan terhadap hal-hal yang terlarang ini adalah pengetahuan tujuannya untuk menjauhkan diri dari hal tersebut. Ala haddi qauli man yaqul, sesuai dengan syair mengatakan, araftu syarra la li syarri lakin li tawaqqihi wa man lam ya'rif syarra minal khair minan nasi yaqa'u fihi. Yang artinya, aku mengenal keburukan bukan untuk mengerjakan keburukan tersebut, akan tetapi untuk menjaga diriku darinya. Siapa yang tidak mengenal keburukan dari manusia, dikhawatirkan dia akan terperosok ke dalamnya. Nah, kemudian ahibati hafizakumullah ta'ala, penulis kemudian mengatakan, wa min sifati zaujati salihah adamu taqsiri fi huquqiz zauj
وبذل الوسع والجهد في خدمته. وليتأمل في هذا ما رواه النسائي في السنن الكبرى عن حسين بن محصن عن أمة له أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة فلما فرغ من حاجتها قال أذات زوج أنت؟ قالت نعم. قال فكيف أنت له؟ قالت ما آلوه إلا ما أعجز عنه. قال انظري أين أنت منه فإنه جنتك ونارك. Kemudian sifat yang selanjutnya dari sifat istri-istri yang salihah adalah tidak meremehkan, menunaikan hak-hak suami, mengerahkan usaha dan tenaga dalam berbakti kepada suami, ya. Dalam berbakti kepada suami. Hak-hak suami nanti saya akan sebutkan secara lengkap insyaallah taala. Sifat istri yang salihah adalah seperti itu. Dia senantiasa tidak meremehkan hak-hak suami, menunaikan dengan baik hak-hak suami tersebut, berusaha mengeluarkan tenaga, usaha untuk berbakti, mengerjakan hak-hak suami. Dalam hal ini telah diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dalam kitabnya As-Sunan Al-Kubra dari sahabat Nabi Husain bin Mihsan. Husain bin Mihsan dari bibinya. Bibinya adalah sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam karena sebuah keperluan. Setelah selesai keperluan tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada bibinya Husain bin Mihsan, "Wahai perempuan, engkau mempunyai suami atau tidak?" Maka perempuan tersebut, bibinya Husain bin Mihsan, berkata, "Na'am. Iya wahai Rasulullah, aku punya suami." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya pertanyaan yang senantiasa selalu diingat oleh para istri. Kaifa anti lahu? Bagaimana sikapmu terhadap suamimu? Nah, itu dia. Bagaimana sikapmu, pelayananmu terhadap suamimu? Itu yang harus diperhatikan selalu oleh para istri-istri yang salihah. Pelayanannya terhadap suaminya bagaimana? Khidmatnya, pengabdiannya terhadap suaminya bagaimana? Maka Bibi Husain bin Mihsan radhiyallahu anha berkata, "Ma'aluhu illa ma'ajizu anhu." Aku tidak pernah meremehkan apapun dari haknya, permintaannya, kecuali yang aku tidak sanggupi. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan pesan yang kedua. Wahai perempuan, perhatikanlah bagaimana perasaan suamimu terhadapmu. Nah, ini pesan yang kedua. Pesan yang pertama, bagaimana sikapmu terhadap suamimu. Pesan yang kedua yaitu bagaimana perasaan suamimu terhadapmu. Bagaimana perasaan suamimu terhadapmu. Sesungguhnya dia adalah surgamu atau nerakamu. Sesungguhnya dia adalah surgamu atau nerakamu. Ya. Bismillah. Ini saya minum pakai tangan kanan. Baik. Nanti saya akan sebutkan sifat-sifat istri atau hak-hak suami, ya, sifat-sifat atau hak-hak suami. Baik. Penulis kemudian mengatakan, "Wa mata yakunu az-zawju li zawjatihi jannatan wa mata yakunu naran." Huna yajibu 'ala al-mar'ah an ta'iya hadhihi al-haqiqah, an ta'iya hadha al-amr al-kabir. Aina anti minhu? Alayki wajibatun wa anti 'abdun lillah. وثمة جنة ونار والله عز وجل أمرك وأوجب عليك هذه الحقوق تجاه الزوج فقومي بها وأديها على التمام والكمال طاعة لله وطلبا لرضاه سبحانه. أد الذي عليك واسأل الذي لك فإنه جنتك ونارك.
Kapan seorang suami terhadap istrinya menjadi surga, dan kapan seorang suami terhadap istrinya menjadi neraka? Artinya, kapan suami bisa penyebab surganya istri, kapan istri bisa penyebab nerakanya istri. Ya, penyebab neraka istri. Maka di sini wajib atas seorang perempuan untuk memahami, menyadari hakikat ini baik-baik. Dia menyadari perkara yang besar ini, yaitu bagaimana sikapmu terhadap suamimu. Itu poin yang harus dipahami baik-baik, kata Syekh. Bagaimana sikapmu terhadap suamimu, ya wahai sang istri. Ya, jadi sudah, kita tidak terlalu para perempuan saya nasihatkan, sudahlah, jangan terlalu banyak bermedia sosial, sedangkan sikapmu terhadap suamimu belum bagus. Nyebar-nyebar nasihat bagus, tetapi lebih utama lagi bagaimana sikapmu terhadap suamimu, ya. Kemudian Syekh mengatakan, engkau mempunyai kewajiban-kewajiban, wahai perempuan. Wahai perempuan, engkau adalah budaknya Allah, dan di sana ada surga dan neraka. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan engkau dan mewajibkan atasmu hak-hak ini yang engkau harus lakukan kepada suamimu. Maka kerjakanlah, tunaikanlah dengan sempurna sebagai ketaatan kepada Allah, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Tunaikan dan mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala untukmu surga. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tadi, fa innahu jannatuki wa naruki. Sesungguhnya suamimu itu adalah surgamu atau nerakamu. Maka hati-hati bagaimana sifat istri yang salihah selanjutnya adalah seorang istri yang menunaikan hak-hak suami. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas apa saja hak-hak suami secara detailnya, ya. Apa saja hak-hak suami secara detailnya. Insyaallah kita bahas nanti pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam. Saya kembalikan acara kepada akhi pembawa acara. Wassallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Terima kasih para Ustadz yang di kesempatan pagi hari ini telah berkenan untuk kembali menyampaikan bimbingan serta pelajaran yang bermanfaat kepada kita semuanya, sehingga ilmu tersebut dapat memberikan tuntunan bagi kita semuanya untuk mendapatkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Bagi Anda yang bertanya seputar pembahasan ikhwatul Islam, silahkan bisa menghubungi nomor kami via telepon 0218236543, sebutkan nama dan dari mana Anda berasal. Untuk pesan singkat di 0819896543. Baik, untuk telepon yang pertama silahkan. Halo. Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini, di mana? Ya, dengan Mbak Aula di Makassar, Ustaz. Silakan Pak, pertanyaannya. Ya, ini saya mau ada pertanyaan titipan dari keluarga. Dia kan seorang perempuan, Ustaz. Ya, dia kan rencana mau menikah dalam waktu dekat ini, tapi dia status dalam keluarganya itu sebagai anak angkat. Lalu dia sudah tidak mengetahui siapa nama bapak angkatnya, terus di mana dia tinggal bapak kandungnya, dia sudah tidak tahu nama bapak kandungnya. Jadi bagaimana ini hukumnya Ustaz kalau saat ikat kabul dia menyandingkan nama bapak angkatnya saja atau tidak boleh? Ya, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Ya, makasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rasulullah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin.
Bukanlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bapak dari salah seorang di antara kalian, akan tetapi beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan penutup para nabi. Berdasarkan ayat ini, maka tidak diperbolehkan menjadikan anak angkat dinasabkan kepada yang mengangkatnya. Anak angkat tetap dinasabkan kepada bapak kandungnya. Dan juga termasuk dosa besar adalah seorang yang menasabkan kepada selain bapak kandungnya, selain daripada bapak kandungnya. Nah, berdasarkan ini, maka Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, la nikaha illa biwali, tidak sah nikah kecuali dengan wali perempuan. Dan wali yang dimaksud di sini adalah paling pertama yaitu bapaknya, bapak kandungnya. Ya, kemudian setelah itu baru kakeknya ke atas, baru setelah itu adalah anak laki-lakinya jika si perempuan ini mempunyai anak laki-laki yang sudah balik, baru setelah itu kakak atau adiknya, baru setelah itu pamannya. Jadi ubuwah, ukhuwah, bunuwah, kemudian umumah. Bapak, ada yang mengatakan saudara dulu, kemudian anak, kemudian paman, ya. Maka kalau seandainya masih ada bapak kandungnya, maka pada saat itu harus diwalii oleh bapak kandung dan harus nasabnya disandingkan atau disandarkan kepada bapak kandungnya, bukan kepada yang mengangkatnya. Taib. Sekarang bapak kandungnya dia tidak tahu di mana, misalkan masih hidup atau tidak, maka pada saat itu dia mengangkat permasalahan ini ke kantor urusan agama. Nanti kantor urusan agama akan memberikan rekomendasi ke pengadilan agama, sehingga pada saat itu terjadilah pernikahan dengan wali yang ditunjuk oleh pengadilan agama. Pada saat itu sah nikahnya. Wallahu a'lam. Nah. Ya, Ustaz, barakallahu fikum. Terima kasih atas nasihat dan jawaban yang bermanfaat. Selanjutnya kami angkat kembali masih di layanan telepon 021823 6543. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan ibu siapa ini? Di mana ibu? Dengan hamba Allah. Ustaz, saya mau minta nasihat dari Pak Ustaz tentang suami saya. Suami saya ini, Masya Allah, sudah luar biasa baik sekali untuk urusan nafkah dan perlakuan. Hanya saja suami saya pernah melakukan satu kesalahan. Sebenarnya sudah bertahun-tahun berlalu, sudah ada sekitar 5 tahun berlalu dia pernah berselingkuh dan ada barang buktinya. Iya, pertanyaannya langsung saja ibu. Hal itu masih tetap membekas di hati saya, padahal sudah saya coba untuk hilangkan. Ya, cukup. Bagaimana Pak Ustadz, minta mohon nasihatnya. Baik ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Jazakallahu khair. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Apabila seorang suami yang pernah melakukan perselingkuhan, kemudian dia bertaubat dengan sebenar-benar bertaubat, dan kemudian dia meminta maaf kepada istrinya, maka pada saat itu jika istri sanggup untuk memaafkannya, kemudian kembali hidup bersama, maka itu yang lebih baik. Karena Allah Subhanahu wa taala mensifati hamba-hamba Allah yang bertakwa, yang dijanjikan surga yang luasnya seluas langit dan bumi adalah wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas, yaitu orang-orang yang menahan amarahnya dan orang-orang yang memaafkan manusia.
memaafkan kesalahan suami lebih utama pahalanya dibandingkan menuntut suami nanti di akhirat. Sang istri bisa saja dia menggugat cerai, merasa terzalimi, dan itu hak seorang istri. Bisa saja nanti dia menggugat cerai dan menuntut haknya nanti di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bisa. Tetapi itu perbuatan kalah besar pahalanya dibandingkan sang istri memaafkan, sang istri berdamai dengan suaminya, dan kemudian membuat kesepakatan saling tolong menolong dengan suaminya. Sang istri juga memperbaiki kesalahannya, mungkin dia kurang memperhatikan suaminya sampai dia berselingkuh, mungkin dia kurang memperhatikan penampilan di hadapan suaminya sampai dia berselingkuh, atau mungkin saya tidak paham, akan tetapi sang istri pun memperbaiki dirinya, sang suami juga, dan kedua-duanya saling menguatkan satu dengan yang lain. Ini dengan catatan sang suami benar-benar bertobat kepada Allah dari perbuatannya tersebut. Saya sering mengatakan, jika pasanganmu, baik suamimu bagi perempuan atau istrimu bagi laki-laki, melakukan kesalahan, maka jangan jadikan dia sebagai musuh, tetapi jadikanlah dia sebagai teman yang kita harus bersama-sama keluar dari permasalahan ini dengan selamat, dengan catatan sang pasangan tersebut benar-benar mau untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Nah, seperti itu. Tetapi jika sang istri berat, selalu terngiang-ngiang, ya, maka pada saat itu hak seorang istri untuk merasa terzalimi, ya, dan dia senantiasa sulit untuk dihilangkan akan hal tersebut. Maka sang suami pun harus memahami, kalau seandainya istrinya moodnya sedang tidak nyaman gara-gara perasaan yang terdahulu, maka pahamilah itu kesalahan Anda, wahai suami. Pahamilah itu kartu kesalahan Anda yang sudah Anda lakukan. Tidak boleh dia kemudian marah kepada istrinya kenapa selalu mengangkat permasalahan tersebut, tetapi dia hendaklah pahami betul-betul perasaan istrinya yang sudah disakiti dengan perselingkuhan yang Anda lakukan, wahai suami. Nah, seperti itu jawabannya, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz, barakallahu fikum. Selanjutnya kami berikan kesempatan kembali, silahkan telepon yang ketiga di layanan telepon 0218236543. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa ini, di mana? Dari hamba Allah di Lampung. Silahkan pertanyaannya langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak ingin bertanya, qadarullah anak ditakdirkan mencari nafkah, anak harus melayani pembeli. Anak selama ini memang anak tidak pernah diberi nafkah, jadi anak masih berstatus suami, tapi anak banyak bersabar. Cuman yang anak tanyakan, apakah anak berdosa melayani pembeli? Dan yang kedua, anak ini memakai hijab, tapi anak berrambut pendek. Jadi gimana itu, Ustaz? Sedangkan tadi anak dengar Ustaz mengatakan bahwa tidak boleh seorang wanita berpotongan seperti laki-laki. Apakah itu termasuk anak memakai jilbab? Terima kasih, jazakallah khairan Ustaz, semoga diberi kesehatan, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ahibati, hafizakumullah ta'ala, hukum seorang perempuan bekerja padahal dia mempunyai suami, maka jawabannya seorang perempuan bekerja dan dia mempunyai suami diperbolehkan dengan berbagai macam syarat. Syarat yang pertama, pekerjaannya cocok sebagai
pekerjaan seorang perempuan. Syarat yang kedua, tidak bermaksiat saat bekerja, seperti berdandan, seperti berkhalwat, berdua-duaan dengan laki-laki yang bukan mahramnya, seperti juga berikhtilat, bercampur antara laki-laki dan bercampur dengan laki-laki yang bukan mahramnya tanpa hijab, ya. Kemudian juga maksiat-maksiat lainnya yang dilakukan saat bekerja. Kemudian juga syarat yang lainnya adalah tidak melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri dan ibu dari anak-anaknya. Jika ini terpenuhi, maka tidak mengapa seorang perempuan bekerja. Meskipun jika ditanya mana yang lebih baik, tentunya ketika seorang perempuan mempunyai suami, maka tugas suamilah yang menafkahi keluarga tersebut. Adapun pertanyaan disebutkan bahwa dia berjualan mungkin di warung, kemudian melayani laki-laki yang bukan mahramnya, maka ini tidak mengapa, diperbolehkan, asalkan tadi tidak melanggar larangan-larangan syariat. Kemudian juga permasalahan memotong rambut bagi perempuan. Apa hukumnya perempuan memotong rambutnya? Maka jawabannya adalah asal hukumnya perempuan memotong rambutnya itu dimakruhkan kecuali ketika ada hajat. Karena tabiat perempuan rambutnya dipanjangkan. Sebagaimana beberapa hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang man kana lahu sya'run falyukrimha. Barang siapa yang memiliki rambut maka hendaklah dia memuliakannya. Dan perempuan memuliakan rambut dengan memanjangkannya. Kemudian juga kecuali jika ada hajat keperluan, seperti yang dilakukan oleh para istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka para istri-istri tersebut tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam syariat Islam untuk menikah dengan laki-laki lain sebagai penghormatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka akhirnya mereka memendekkan rambutnya, kal wafrah, seperti wafrah, yaitu seperti yang sampai di sini saja. Ya, maka ini ketika ada hajat keperluan, artinya para istri-istri Rasulullah SAW setelah ini tidak bisa menikah lagi dengan laki-laki yang lain, maka tidak mengapa mereka melakukan yang seperti itu. Adapun perempuan yang mereka itu bersuami, kemudian atau belum bersuami, mereka salah satu poin yang membuat perempuan cantik adalah dengan rambut panjangnya. Maka pada saat itu dimakruhkan dia untuk memotong rambutnya, dan diharamkan apabila menyerupai laki-laki dan menyerupai jenis potongan rambut khusus untuk wanita-wanita kafir. Wallahu a'lam. Nah. Baik Ustaz, barakallahu fikum. Terima kasih atas nasihat dan jawaban yang bermanfaat. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semua. Berikut kami akan beralih ke pesan singkat. Ada pertanyaan dari hamba Allah di Kuningan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya, apakah dicatat sebagai suatu dosa apabila kita mempunyai rasa cinta terhadap lawan jenis, tetapi tidak direalisasikan dalam kehidupan ini, hanya kita pikirkan saja karena kita sudah berkeluarga? Mohon Ustaz penjelasan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ahibati hafizakumullah ta'ala. Adapun permasalahan ini maka dijawab oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala bahwa yang seperti itu tidak mengapa selama dia tidak direalisasikan dengan ucapan atau perbuatan, terutama lisannya dan kemaluannya. Ya, terutama lisannya dan kemaluannya. Ini tidak mengapa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma lam tuhaddits nafsaha aw tatakallam." Selama dirinya tidak berbicara ataupun tidak melakukan apa yang dia niatkan tadi. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah.
Wallahu a'lam. Tetapi lebih baik seseorang menjauhkan perasaan-perasaan seperti itu karena itu bisa menimbulkan penyakit di dalam hati. Seperti misalkan seorang laki-laki dia berhayat ingin mendapatkan istri seperti artisah fulanah misalkan. Ya, di dalam hati saja padahal dia sudah punya istri. Alangkah indahnya kalau istri saya seperti ini. Maka ini nanti dikhawatirkan hatinya kotor dan rusak. Maka lebih baik dia mencintai, menikmati istrinya yang sah untuknya dengan segala macam kekurangan yang dimiliki oleh istrinya. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum Ustaz. Terima kasih atas nasihat dan jawabannya. Berikut kami bacakan dari pesan singkat kembali. Ustaz, saat mau menikah, ibu pernah berucap, berarti kamu gak ada rezekinya. Apakah itu ada pengaruhnya dengan rumah tangga anaknya yang saat ini ternyata kekurangan harta dan suaminya sedang dilanda penyakit? Mohon nasihatnya, silakan. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ada hadis yang menunjukkan bahwa doa seorang orang tua untuk anaknya itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Thalathu da'awatin mustajabat." 3 doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah da'watul walid li waladi, doanya orang tua untuk anaknya. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Thalathu da'awatin mustajabat la syakka fihin." 3 doa yang dikabulkan, tidak ada keraguan di dalamnya. Ini hadis menunjukkan doa orang tua sangat mempunyai kesempatan untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk anaknya. Kemudian juga ada hadis yang menunjukkan bahwa seseorang harus menjaga lisan dari berkata-kata yang buruk, karena mungkin saja suatu saat kata-kata yang buruk tersebut diangkat ke langit dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga harus diperhatikan oleh para orang tua. Nah, kemudian keadaan anaknya sekarang seperti penyakitan, kemudian ekonomi kurang, apakah itu akibat dari dampak buruk perkataan orang tua? Bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Tetapi yang paling utama sekarang kita lakukan, ya, bukan memikirkan itu kemudian menyalahkan orang tua, tetapi kita berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berhusnudzan, berbaik sangka bahwasanya ini adalah ujian dari Allah untuk mengangkat derajat, menghapuskan dosa, bukan karena karma ataupun bukan karena akibat dari doanya orang tua. Dari berbaik sangkalah kepada Allah, itu yang lebih utama daripada kita mikirkan ini jangan-jangan gara-gara doa orang tua. Akhirnya dia berputus asa nanti dengan demikian karena orang tuanya sudah meninggal. Ya. Nah, ini juga perhatian bagi seluruh, baik anak, baik orang tua, siapapun dia dari kaum muslimin, janganlah dia meminta keburukan saat dalam keadaan mendapatkan kesulitan. Ini disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, wa yad'ul insanu bisyarr du'aahu bil khair. Jika seorang manusia mendapatkan musibah, maka dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan keburukan, sebagaimana dia berdoa kepada Allah agar mendapatkan kebaikan. Artinya, misalkan saya bercontoh gampangnya begini. Ada orang, alhamdulillahilladzi afana mimman talawa bih. Ada orang naik motor panas-panas atau hujan-hujan, habis itu mogok. Ketika itu mogok atau ban pecah atau apalah, takdir Allah Subhanahu wa taala yang dirasa buruk. Ketika dalam keadaan seperti itu dia langsung berdoa, ya Allah, matikan saja saya di sini, sudah, matikan saja. Nah, ini enggak boleh. Wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair. Dan manusia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mendapatkan keburukan, sebagaimana dia berdoa mendapatkan kebaikan. Itu maksudnya kalau lagi kesel, ya sudah, matikan saja. Oh, hancurin aja sekalian. Ya Allah, hancurin aja. Ini enggak boleh. Ini namanya tergesa-gesa, tidak berbaik sangka,
kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya lihat permasalahan seperti ini sering ini ditanyakan ini. Permasalahan seperti ini yang paling utama adalah sang anak berbaik sangka kepada Allah. Ya, apa yang sudah diucapkan oleh orang tua maka itu menjadi pelajaran bagi sang anak. Nanti kalau menjadi orang tua jangan seperti itu. Tetapi apakah itu kepengabulan dari doa orang tua, dari ucapan orang tua? Maka bisa jadi, bisa juga tidak. Allahu a'lam. Nah. Baik, Ustaz, barakallahu fikum. Pertanyaan berikutnya kami bacakan. Bismillah. Ustadz, ada titipan pertanyaan. Bagaimana kalau suami pelit kepada istrinya? Suami bekerja pada orang tuanya, uang dikendalikan oleh orang tuanya, dan suami tidak mau keluar kerja karena ingin berbakti pada orang tuanya. Tetapi sama istrinya perhitungan, setiap minta sesuatu katanya tidak punya uang. Pernikahan baru 5 bulan. Sebelumnya istri tidak tahu kalau suaminya pelit. Istri harus bagaimana bersikapnya, Ustaz? Silakan. Ahibati hafizakumullah ta'ala, ada hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang mencegah atau memeringatkan untuk tidak menikah dengan suami yang pelit. Ya, dengan suami yang pelit. Wa amma disebutkan wa amma Muawiyah fas'aluqun la malalah. Adapun Muawiyah adalah seorang yang sa'luk, miskin, tidak mempunyai harta. Kemudian ada lagi hadis yang lain bahwasanya ada seorang perempuan berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Aba Sufyan rajulun syahih, la yu'tini minan nafaqah ma yakfini wa yakfi bunai wa yakfi bani." Wahai Rasulullah, Abu Sufyan itu seorang lelaki yang syahih, bakhil, tidak memberikan kepadaku dari nafkah yang mencukupi aku dan mencukupi anakku. Fahal akhudhu min malihi ma yakfini? Bolehkah aku mengambil dari hartanya yang mencukupkan untuk keperluanku? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, khudhi min mali bil ma'ruf ma yakfiki wa yakfi baniki." Ya, boleh ambil dari hartanya dengan cara yang ma'ruf. Jadi tidak boleh membahayakan suami juga. Ya, apa yang mencukupi keperluanmu dan keperluan anak-anakmu. Para ulama mengatakan bil ma'ruf maksudnya min ghairi israf wala tabdzir. Tidak boleh terlalu berlebih-lebihan, tidak boleh juga dengan sifat yang mubadzir. Ini yang pertama. Jika seorang istri mendapati suaminya dalam keadaan bakhil, maka sikap yang dia lakukan boleh seperti itu, asalkan jika suami tidak memenuhi kebutuhan, keperluan istri dan anak-anaknya. Boleh dia mengambil harta suaminya dengan cara yang baik tadi ya. Baik, sekarang permasalahan. Di sana seorang istri cemburu dengan ibu mertuanya. Ini permasalahan saya sering sebut international crime, kriminal internasional. Di mana-mana tidak akan pernah akur mertua perempuan dengan menantu perempuan. Ya, hanya wanita-wanita hebat, sabar, yang benar-benar bisa akur antara mertua perempuan dengan menantu perempuan. Apalagi sampai mertua perempuannya itu mertua perempuan tiri. Ini lebih parah lagi. Yang kandung saja, ibunya suami saja jarang bisa akur antara mertua perempuan dengan menantu perempuan. Lalu bagaimana sikapnya? Maka sikapnya duduk bareng bersama. Ya, dari hati ke hati antara suami dan istri. Duduk, jangan sampai sang istri menyimpan apa yang dia kesalkan dari suaminya sehingga dia tidak berani ngomong. Kemudian sang suami juga mempunyai tugas penting di sini. Dia harus memposisikan dirinya sebagai anak yang wajib berbakti kepada kedua orang tuanya dan sebagai suami yang wajib menafkahi istrinya. Jadi sang suami di sini dituntut untuk benar-benar proporsional, dewasa menghadapi permasalahan sengit antara seorang perempuan, menantu perempuan dengan mertua perempuan.
Jangan selalu disalahkan istrinya yang statusnya sebagai menantu perempuan, dan juga jangan durhaka kepada ibunya. Nah, ini tidak bisa kita ceritakan bagaimana kiat-kiatnya, tetapi dia yang paling utama adalah dia harus tetap berbakti kepada kedua orang tuanya dan tetap menafkahi istri dan anak-anaknya, ya. Jadi sang suami pintar-pintar di sini bagaimana cara dia untuk bisa harmonis. Kadang-kadang begini, contoh nih, ini contoh ya. Sang suami di dalam kamar bersama istrinya, dia mendengarkan curhatan istrinya, dengarkan saja. Meskipun itu kadang-kadang mungkin ya, kadang-kadang dia merendahkan ibunya, tapi dengarkan saja. Jangan sampai suami langsung memotong, awas ya, kamu ngomongin ibu saya begitu lagi, awas ya. Jangan. Ya, diamkan saja dulu. Diamkan, biarkan sang istri menceritakan apa yang ingin dia ceritakan. Baru setelah itu kita ambil solusi. Ya, kita ambil solusi. Ini karena kadang-kadang yang keliru juga ibu mertua, bukan hanya menantu perempuan. Ya, mertua perempuan juga yang keliru. Karena dia merasa ini anak saya, kamu cuma numpang dengan suami kamu. Akhirnya dia wajib berbakti kepada saya, kamu adalah orang kedua dan seterusnya. Akhirnya terlantar seorang istri. Ini tidak benar. Sebaliknya juga kebalikannya, sang suami lebih care terhadap istrinya, menantu perempuan, sedangkan terhadap ibunya dia durhaka. Ini juga keliru. Jadi benar-benar harus proporsional. Ya, ini jadi jangan sampai dia condong sebelah, karena dua-duanya adalah tanggung jawab dia untuk bisa membahagiakannya. Satu pesan saya untuk menantu perempuan, yaitu para istri yang menjadi menantu perempuan dari mertua perempuan. Bersabarlah dengan keadaan sang suamimu yang ingin berbakti kepada ibunya. Kenapa? Karena suatu saat kamu pun juga akan menjadi mertua perempuan. Kalau saya nggak begitu, Ustaz, nggak mungkin nanti begitu. Ya, kamu akan merasakan bagaimana juga anakmu menjadi suami orang lain, suami seorang perempuan yang dia harus membagi nafkahnya, membagi perhatiannya kepada dua orang yang sangat dia harus perbaiki hubungannya, ibu kandungnya dan juga istrinya. Maka saya sering mengatakan nasihat ini, wahai istri, bersabarlah dengan suamimu yang ingin berbakti kepada ibunya. Bahkan kalau bisa, jadilah satu tim yang dengannya sang suami benar-benar lega. Ternyata istri benar-benar mendukung saya untuk berbakti kepada ibu. Ya, karena kenapa? Karena satu saat kamu akan menjadi mertua perempuan juga. Itu pesan yang pertama. Pesan yang kedua, wahai istri, bersabarlah dengan suamimu yang ingin berbakti kepada orang tuanya, karena anak-anakmu akan merekam kelakuan bapaknya, dan dia akan perlakukan bapaknya sebagaimana bapaknya memperlakukan kakeknya atau neneknya. Ya, semua dari kita akan diperlakukan oleh anak kita sebagaimana kita memperlakukan orang tua kita. Karena dia belajar, anak-anak kita belajar. Ada saat kita meluangkan waktu libur ke rumah orang tua, itu akan direkam oleh anak. Ya, oleh anak. Itu dua pesan untuk para istri. Untuk suami, satu pesan tadi, berlakulah yang adil, berlakulah yang arif. Ya, tidak selalu istrimu salah dan tidak selalu juga ibumu benar. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Nah. Baik, Ustaz, barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Dan pertanyaan terakhir akan kami bacakan di pertemuan kita.
Assalamualaikum Ustadz, Afan Ana minta nasihatnya. Bagaimana menumbuhkan kembali rasa cinta pada suami yang saat ini berkurang dikarenakan suami yang tidak mau merawat diri sehingga jadi gendut dan cuek dengan wajah dan penampilannya yang kurang menarik lagi. Ana selalu di rumah dan sangat jarang keluar rumah. Jadi Ana agak bosan melihat suami. Sebagai catatan, suami Ana adalah suami yang sangat baik. Jazakallahu khairan. Silakan Ustaz. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Jawabannya ada pada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Muslim, la yafraq mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radhiya minha akhar. Janganlah seorang laki-laki beriman memarahi istri yang beriman. Jika suami yang beriman ini melihat satu kekurangan istri, maka hendaklah dia melihat hal-hal lain yang diridhoi dari istrinya. Maka seorang istri juga begitu kepada suaminya. Ketika sang suami mempunyai kekurangan, badannya gendut, ya, kemudian penampilannya tidak enak dipandang mata lagi, tidak seperti waktu masih muda. Ya, dia juga kurang memperhatikan penampilannya, ya, maka lihat kebaikan-kebaikannya. Kalau dalam bahasa Al-Ustadz Al-Fadhil Abu Jabir Syafiq bin Riza bin Hasan Basalamah hafizahullah ta'ala, yaitu setengah kosong setengah isi. Sebagian orang hanya melihat isinya, kosongnya saja, isinya tidak. Maka ketika sang suami kekurangan dari sisi postur tubuhnya, maka lihat kebaikan-kebaikan lain yang pernah dilakukan oleh suami dan bahkan sampai sekarang masih dilakukan oleh suami. Rumah megah, minimal rumah yang bisa tidur di bawahnya meskipun tidak terlalu megah. Mobil, motor, nafkah. Coba hitung itu, hitung. Nikmat-nikmat itu hitung. Nah, mungkin kekurangan suami sekarang dia kurang berolahraga, akhirnya badannya gendut, ya, itu satu. Jadi melihat kelebihan-kelebihan suami, bukan hanya sekedar melihat kekurangannya saja. Yang kedua adalah sang istri jaga matanya. Jangan dia melihat laki-laki yang lebih ganteng, lebih atletis tubuhnya, lebih baik menurut dia, apalagi itu hanya sebatas di media sosial. Wallahi, media sosial terkadang menipu, ya, menipu. Yang asalnya mungkin pipinya tidak terlalu glowing, ternyata di media sosial terlihat glowing, menipu. Saya pernah bertanya kepada Al-Ustadz Al-Fadhil Abu Sulaiman, Ustadz Maududi Abdullah hafizahullah ta'ala. Saya pernah bertanya, Ustadz, kenapa ya kita kalau di luar rumah perempuan itu terlihat sangat cantik dibandingkan istri kita? Ya, karena beliau menjawab dengan jawaban yang luar biasa dan saya tidak terfikirkan jawaban itu. Beliau mengatakan, karena kita belum mengetahui keburukan perempuan yang kita lihat sejenak itu sebagaimana keburukan istri kita di rumah, kekurangan istri kita di rumah. Karena kan istri kita hidup bersamanya hampir 24 jam, tahu dalam luarnya istri kita. Sedangkan yang kita lihat sebentar, ya, maka itu kan sebentar. Ya, maka saya nasihatkan kepada istri ini, jaga pandangannya dan luaskan pandanganmu kepada suamimu saja. Aduh Ustaz, gimana ya meluaskannya? Sudah enak melihatnya. Maka tadi saya katakan, lihat kebaikan-kebaikan yang dia miliki. Kemudian yang ketiga, saling tolong-menolong dengan suami untuk memperbaiki diri. Agar dia berolahraga, memperhatikan penampilannya. Sang istri perhatian kepada suaminya, bagaimana dia ingin berpakaian yang baik, bertubuh yang wangi, berbau mulut yang wangi, dan seterusnya. Potongan rambut seperti ini tidak mengapa, memberikan saran kepada suami demi tercapainya
mawaddah, rahmah dan kasih mawaddah wa mahabbah wa rahmah. Ya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga yang sudah kita pelajari bahwasanya syaitan membisikkan kepada para istri untuk benci kepada suami. Maka banyak-banyak beristighfar kepada Allah, semoga perasaan itu dihilangkan oleh Allah, dan bersyukur atas apa yang sudah dia dapatkan dari rezeki Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa suami yang baik, yang santun, yang lembut, cuma mungkin penampilannya yang kurang. Dan sekali lagi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, hati-hati dengan media sosial, dengan televisi, hati-hati. Wallahu a'lam. Nah. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan Ustaz. Nampaknya pertanyaan tadi merupakan pertanyaan penutup di pertemuan kita. Mohon maaf karena terbatasnya waktu. Sebelum kami akhiri pertemuan ini, mohon Ustaz memberikan ikhtitam. Fadhal ya Ustaz. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ahibati, hafizakumullah, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita. Syaitan itu licik dan dia sangat berpengalaman. Maka dia akan sangat berusaha bagaimana hubungan suami istri terpisah. Karena dengan terpisahnya hubungan suami istri, maka akan terjadi banyak perzinahan yang dimurkai oleh Allah. Oleh sebab itulah, hati-hati jika seorang suami sudah mulai bosan dengan istrinya, jika seorang istri sudah mulai bosan dengan suaminya, karena itu bisa sangat mungkin terjadi adalah bisikan syaitan agar terpisah hubungan suami istri yang sah, yang penuh dengan berkah. Maka salah satu kunci yang luar biasa adalah satu, memikirkan selalu kebaikan pasangan. Yang kedua, banyak-banyak berdoa kepada Allah agar diberikan keluarga yang qurratu ain, nyaman dipandang mata. Karena hati berbolak-balik dan Allah Subhanahu wa taala yang akan menetapkannya. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Terima kasih para ustadz yang telah meluangkan waktunya guna membimbing kami dan menyampaikan pembahasan yang bermanfaat serta menjawab beberapa pertanyaan yang telah masuk. Semoga pertemuan kita senantiasa dilimpahkan keberkahan dan rahmat oleh Allah, dimudahkan untuk memahami dan juga mengamalkannya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan kami yang turut membantu terselenggaranya kajian kesempatan pagi hari ini, beserta pemirsa dan pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan dalam menghadirkan program acara ini. Akhirnya kami yang bertugas mohon pamit undur diri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.